Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan membangun ibadah, namun tetap dalam peraturan pemerintah, protokol kesehatan tetap kita jalani. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung NKB nomor 5 bait 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita dengan penuh kerendahan hati kita siapkan segenap hidup kita dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Kepadamu kami melayangkan mata kami ya Tuhan, Engkau yang bersemayam di surga. Demikianlah mata kami memandang kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat yang beribadah kepadanya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di saat ini, Markus pasal 1 ayat 17, yang demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan kedua. Silakan duduk. Mari bersama dengan penuh kerendahan hati kita bersujud dan berdoa. Segala puji, puja, kemuliaan dan hormat
kami persembahkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Oleh karena kasih dan karya Tuhan yang ajaib, yang setia menyertai hidup kami, perjalanan dan pergumulan kami dari saat ke saat, kami mengucap syukur bahwa kasih Tuhan membersamai istirahat dan tidur sepanjang malam hingga kami ada di hari baru, hari yang kudus. Bahkan kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk menghayati persekutuan yang memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan baru, penuh semangat yang baru. Kami boleh ada di hadapan Tuhan, di tengah-tengah persekutuan milik kepunyaan Tuhan di ibadah di saat ini. Setelah kami menghayati bahwa Tuhan sungguh baik, berkat berlimpah atas kehidupan di sepanjang perjalanan kami, di waktu-waktu yang akan kami tinggalkan, kami juga menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa dan pelanggaran. Hidup kami penuh dengan kesesatan. Kami jauh dari Tuhan karena kami cenderung untuk menggunakan waktu hidup ini untuk mengejar apa yang menjadi kepuasan dan keinginan kami. Tanpa terasa kami berjalan dan jauh dari Tuhan. Mohon pengampunan. Kami percaya bahwa oleh dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh dan di dalam pengorbanannya, kami Tuhan telah ampuni. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagi kita semua yang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia adalah Tuhan yang setia memberikan pengampunan bagi setiap kita yang datang dengan sungguh hati mengakui akan segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Bersama merespon akan berita sukacita dengan NKB 17 bait yang pertama. Silakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama menyediakan hati kita untuk kita menerima pelayanan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus bab 1 ayat 16
sampai 20. Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Engkau berkati kami yang membaca, Engkau berkati saudara-saudara kami yang mendengar, terlebih Engkau berkati Bapak Pendeta yang akan menjabarkan isi firman Tuhan pada hari ini. Apa yang disampaikan adalah hanya seturut kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Amin. Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, serta memberikan hidup kita dituntun oleh sabda Tuhan. Amin. PKJ 198 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, bersama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini dengan judul menoleh pada karya Allah yang memulihkan. Menoleh pada karya Allah yang memulihkan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat 14 dan ayat 15 sebelum bacaan yang kita bacakan tadi, di sana disampaikan bahwa setelah Yohanes ditangkap dan dipenjarakan oleh Raja Herodes, maka di saat itulah Tuhan Yesus tampil dan memberitakan Injil Allah di daerah Galilea.
Yesus tampil dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan karena itu bertobatlah. Saudara-saudaraku, kerajaan Allah itu gambarannya bukan seperti kerajaan dunia yang punya wilayah teritorial. Kerajaan Allah bukan seperti sebuah negara yang membutuhkan sejumlah aparatur negara dalam profesinya masing-masing untuk bersama menjalankan roda pemerintahan demi masa depan sebuah bangsa. Sekalipun demikian, kerajaan Allah adalah sebuah realitas di mana setiap orang mengakui kuasa Allah yang meraja dan memimpin hidupnya. Dengan begitu Bapak Ibu, dengan pemahaman seperti itu, maka kita boleh mengatakan kerajaan Allah itu bukan sesuatu kerajaan yang berbentuk fisik atau ada secara fisik. Kerajaan Allah itu ada di mana-mana. Kerajaan Allah itu bisa ada di hati manusia. Kerajaan Allah itu ada di dalam rumah tangga kita. Kerajaan Allah itu ada dalam komunitas hidup yang mengakui akan kuasa Allah. Dan indikator atau hal-hal yang menunjukkan tentang adanya kerajaan Allah ialah berlakunya nilai-nilai seperti kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan seterusnya. Kekasih Tuhan, syarat untuk orang menjadi warga kerajaan Allah disampaikan Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil. Kata bertobat itu ada dua kata Yunani yang bisa menjelaskan. Kata yang pertama adalah metanoia. Metanoia itu terkait dengan perubahan hati, yakni pertobatan yang nyata di dalam pikiran, di dalam sikap, di dalam pandangan. Atau juga metanoia berarti berputar balik dari dosa kepada Allah dan mengabdi hanya kepadanya. Dan kata yang kedua adalah epistrope, artinya kembali, berputar kembali dari jalan yang sedang dijalani, kembali kepada jalan dan hidup baru yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Selain syarat menjadi warga kerajaan Allah adalah pertobatan, maka yang berikutnya adalah percaya kepada Injil. Percaya bahwa dengan kekuatan Injil Allah menyelamatkan kita, atau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika panjenengan dan saya percaya, maka sekaligus di dalamnya kita menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh kabar sukacita atau kebenaran Injil itu. Sehingga yang menjadi warga kerajaan Allah, syarat menjadi warga kerajaan Allah adalah meninggalkan cara hidup lama, percaya dan melakukan perintah Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kerangka mewujudkan kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus memanggil para murid-muridnya sebagai rekan sekerjanya. Dalam panggilan
khususnya perikop yang kita bacakan tadi, ada yang menarik, bahwa Tuhan Yesus memanggil kelompok orang yang sederhana dengan aktivitas mereka yang biasa-biasa saja. Ya, barangkali saja maksudnya adalah supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat dan mengandalkan Tuhan ketika mereka melakukan tugas panggilan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak memanggil mereka yang diberkati Tuhan dengan pengetahuan yang tinggi atau hidup yang lebih sejahtera? Tidak juga. Tuhan akan memanggil mereka. Tetapi paling tidak di awal pemanggilan Tuhan Yesus terhadap kelompok orang yang sederhana, yang pekerjaannya biasa-biasa saja, ternyata di dalamnya ada terkandung sebuah nilai yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Nilai apa? Nilai kerendahan hati. Sehingga kalaupun nanti Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang secara pendidikan, secara pengetahuan dan secara taraf kehidupan itu lebih besar dan lebih baik, maka syarat untuk menjadi murid Tuhan adalah harus rendah hati. Dari kalangan yang biasa sampai kalangan yang dalam tanda kutip luar biasa, syaratnya adalah kerendahan hati bila mau masuk di dalam kerajaan Allah atau mau menjadi warga kerajaan Allah. Walaupun Bapak Ibu dan saya kita bersama-sama sadari bahwa orang yang sombong itu bukan saja orang yang memiliki pangkat jabatan dalam tanda kutip ya. Bukan hanya memiliki pangkat dan jabatan atau kesejahteraan hidup yang baik, tapi orang yang kalangan biasa pun bisa saja dalam tanda kutip bisa menjadi sombong. Sehingga apapun mereka yang dipanggil oleh Tuhan, syaratnya adalah harus rendah hati untuk menjadi warga kerajaan Allah. Saudaraku, hal menarik lainnya adalah para murid-murid itu dipanggil pada saat mereka sedang sibuk bekerja. Dan apa respon mereka? Siap. Mereka mau meninggalkan semuanya untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu kekasih, ada sebuah pengalaman hidup Bruno Hegspiel adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di abad 19. Dia bersaksi tentang pengalaman hidupnya. Suatu ketika dia sedang sibuk melakukan pekerjaannya, Tuhan meminta dia untuk melakukan sesuatu tugas tertentu. Dia berkata, "Tuhan, Engkau mencari orang lain saja, atau tunggu sampai pekerjaanku selesai." Dia berkata bahwa dia menyampaikan ungkapan itu memang disertai dengan rasa bersalah di dalam hatinya. Tetapi dia membiarkan saja sampai bisa melupakan. Dan waktu berjalan terus sampai pada suatu ketika Bruno ini mengalami sebuah permasalahan yang besar dalam kehidupannya. Dia betul-betul berdoa dan meminta supaya Tuhan menolong, memberikan solusi kepada dia. Namun saat ketika dia bersungguh-sungguh berdoa, suara hatinya menyampaikan kalimat yang demikian, "Nak, saya sangat sibuk. Coba kamu mencari orang lain saja atau tunggu sampai saya selesai bekerja." Ini suara hati yang muncul. Pada saat itulah dia bertekad di dalam hati bahwa apapun kesibukanku,
saya akan tetap menerima apapun tugas yang diberikan Tuhan untuk saya lakukan. Sebuah kisah yang sangat menarik yang mau menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa sesibuk apapun kegiatan dan aktivitas kita, tapi kita jangan sampai melupakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Entah dipanggil untuk kita bekerja, melakukan suatu pekerjaan pelayanan, entah dipanggil untuk kita beribadah, entah dipanggil untuk kita berdoa, jangan pernah kita menghindari. Kekasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sebuah tugas tertentu, maka Tuhan sudah siap untuk menaklukkan segala perintang-perintang yang mau menghambat kita untuk melakukan perintah dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau mengingat ulang kisah Nabi Yunus, Tuhan memanggil dia untuk menyampaikan pertobatan kepada kota Niniwe. Tapi dengan pertimbangan tertentu, Yunus melarikan diri. Dia pergi dan tidak mau melakukan tugas dari Tuhan. Tapi apa saudara-saudaraku? Tuhan justru menurunkan angin ribut untuk menghalangi perjalanan kapal itu. Dan setelah mereka menarik undi siapa yang bersalah, Yunus dibuang ke dalam laut. Tuhan memerintahkan ikan besar untuk menelannya dan membawa dia dalam perjalanan 3 hari dan memuntahkannya di darat. Kemudian dia kembali untuk melakukan tugas Tuhan, tugas yang Tuhan tugaskan. Dengan ceritanya Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa ketika Tuhan sudah mau kita melakukan sebuah pekerjaan, maka Dia akan menghentikan segala macam perintah agar kita bisa melakukannya dengan baik. Ataupun jika panjenengan dan saya tidak mau melakukan tugas itu, maka Dia akan memaksa kita dengan caranya agar kita segera atau bisa melakukannya. Seperti tadi dia memaksakan Yunus. Kamu tidak mau, saya paksakan kamu. Saya menurunkan angin ribut. Saya membuat kapal ini terombang-ambing dan hampir tenggelam. Saya memaksakan ikan untuk menelan kamu dan memuntahkan kamu di darat. Dan kamu harus melakukan tugasku. Itulah Tuhan yang berkuasa, yang jika Dia memanggil kita, maka tidak ada kata lain, kita harus menyatakan siap untuk melakukan kehendak Tuhan, siap untuk beribadah, tidak peduli situasi seperti apapun, kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, di dalam ayat yang ke-17 sebagai nats pembimbing dikatakan bahwa marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kekasih Tuhan, penjala manusia, saya membayangkan ketika para murid mendengarkan kata penjala manusia ini, mungkin mereka bingung. Kalau menjalakan ikan, kok ini menjala manusia? Tapi saya juga percaya bahwa ketika mereka mengerti bahwa itu arti kiasan yang Tuhan Yesus ungkapkan, maka segera saja mereka tidak mempersoalkan. Namun lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, ungkapan penjala manusia ini rupanya ungkapan yang dipakai Tuhan untuk memperkenalkan akan sebuah aktivitas yang baru yang akan dilakukan oleh para murid. Para murid masih merasa dekat. Oh jala berarti masih kaitan dengan tugas-tugas mereka sebagai pelayan. Kok aktivitas yang baru ini juga penjala. Berarti paling tidak masih dekat. Dan memang dekat kalau dilihat dari pekerjaan atau aktivitas yang baru. Karena pekerjaan yang pertama adalah mereka menangkap dan mengumpulkan ikan di perahu. Maka pekerjaan yang berikut yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah mereka dalam tanda kutip menangkap dan mengumpulkan sejumlah orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, atau menangkap dan mengumpulkan orang-orang untuk menjadi milik kepunyaan Kristus. Kalau berbicara tantangan,
saat menjadi nelayan, tantangan mereka adalah cuaca yang ekstrim, hujan, badai, mungkin dingin. Tantangan yang sama pun sudah mewujud juga dalam tantangan kehidupan pelayanan keseharian. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kini panggilan yang sama. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan ini pun diarahkan kepada saya dan Bapak Ibu. Panggilan ini tidak meminta saya dan Bapak Ibu untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita geluti sekarang. Namun suara ini atau panggilan ini tertuju kepada kita yang sudah terlalu jauh dan asyik dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan duniawi sehingga melupakan Tuhan. Kita yang asyik dengan memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan sehingga langkah kita semakin tersesat. Suara itu memanggil kita untuk menoleh kepada Kristus dan rencananya atas hidup kita. Bahkan suara itu memanggil kita yang sudah jauh tersesat. Suara itu meminta kita untuk tidak sekedar menoleh, tetapi kembali berputar balik kepada Kristus. Karena kita diciptakan bukan untuk kelak binasa dengan tujuan hidup kita, tetapi kita diciptakan untuk tujuan hidup kekal, dan melalui diri kita banyak orang pun mendengar dan menerima kehidupan kekal dari Kristus. Kekasih Tuhan, menoleh pada karya Allah yang memulihkan berarti kita ikut terlibat dalam pekerjaan pemulihan diri kita, tapi juga kita dipanggil untuk memulihkan sesama saudara kita yang mungkin saat ini hatinya kecewa, remuk, putus asa karena menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan. Atau juga kita dipanggil untuk memulihkan tatanan hidup manusia yang kian rusak karena keserakahan. Dengan cara barangkali kita belajar untuk hidup jujur, benar, adil, baik, penuh kasih dan seterusnya. Kita juga dipanggil untuk memulihkan bumi yang semakin rusak karena ulah manusia. Mungkin dengan tindakan-tindakan yang sederhana dan tindakan yang kecil. Misalnya saja saya dan Bapak Ibu belajar untuk hemat listrik, hemat penggunaan air bersih, dan juga kita belajar dan membelajarkan keluarga dan anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Semua yang dilakukan demi pemulihan adalah tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Namun apabila 2 miliar anak manusia di dunia ini, 2 miliar lebih, sepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang kecil, maka itu menjadi sebuah langkah yang besar di mana kita terlibat mendukung karya Allah memulihkan kehidupan sesama dan kehidupan dunia. Tuhan Yesus menolong kita untuk selalu terlibat di dalam karya pemulihan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh.
saat teduh kita akhiri. Bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saatnya bagi kita untuk bersama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam wujud persembahan yang dipandurkan anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, marilah kita mengaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan yang kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Untuk itu marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung 198 ayat 1. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari saudaraku kita bersatu dalam doa. Kudus, kudus, kuduslah namamu, Allah Bapa yang datang bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memanggil kami untuk menjadi bahagian dari warga kerajaan Allah. Dengan syarat kami bertobat dan menerima Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami mengucap syukur bahwa Engkaulah yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan pertobatan kami dan memampukan kami untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan pengutusan sesuai dengan rencana-Mu atas kehidupan setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur
Oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, hari ini kami semakin diyakinkan untuk menjadi mitra kerja Allah, untuk ikut melakukan pekerjaan pemulihan hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami untuk memuliakan Tuhan dengan sukacita, dengan segenap jiwa kami menghayati kebersamaan sebagai sesama saudara seiman, baik kami yang ada di gedung gereja maupun bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini mereka pun mengalami persekutuan dalam beribadah sekalipun mereka berada di rumah ataupun di sel-sel pelayanan. Biarlah semua kami makin dikuatkan dan semua kami makin diyakinkan tentang panggilan mulia untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah yang melakukan tugas memberitakan kabar sukacita kepada dunia. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah segenap ungkapan syukur kami dalam ibadah ini. Pujian, nyanyian, biarlah semua itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa agar persekutuan kami sebagai jemaat milik Allah tetap diteguhkan dalam iman dan percaya, di dalam pengharapan kepadamu saat ketika kami dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Kami mempercayakan hidup kami, pribadi, keluarga, anak-anak kami dan masa depan, bahkan persekutuan kami sepenuhnya di dalam kuasa, kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara kami kekasih yang saat ini sedang mengalami sakit, baik mereka yang ada di rumah ataupun di rumah sakit, kami percaya kasih Tuhan selalu meliputi hidup mereka. Kuasa Tuhan akan menyertai, memberkati makanan dan minuman ataupun obat penawar yang dikonsumsi. Olehnya kami bersama memohonkan kesembuhan yang datang dari Tuhan atas setiap mereka. Tentunya kami percaya Tuhan akan menghadirkan kesembuhan dan pemulihan dengan pertimbangan dari Tuhan semata. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan berpelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik di lingkup jemaat maupun di kelompok-kelompok. Terima kasih Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang demikian besar dan mulia atas setiap kami. Tuhan mampukan kami supaya dalam keadaan apapun kami setia untuk memenuhi panggilan ini, baik dalam kehidupan pelayanan kami yang langsung bersentuhan dengan jemaat ataupun panggilan kami dalam pekerjaan di masing-masing bidang panggilan yang Tuhan percayakan.
Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup keluarga-keluarga para pelayan-pelayan Tuhan ini. Dengan seluruh hidup dan masa depan, biarlah senantiasa dinaungi, dituntun, dan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup jemaat Tuhan, secara khusus kepada para adiuswo. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah berkarya melalui para adiuswo di awal-awal kehidupan mereka sampai di usia ini. Kami yakin Tuhan pun tetap membersamai para kekasih Tuhan ini, sehingga tetap penuh sukacita di hari tua untuk memuliakan Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan selalu ada dan senantiasa bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan ini. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan keberadaan bangsa dan negara. Tuhan Yesus, tolong pemerintah kami. Tuhan Yesus, tolong aparat negara kami. Mampukan semuanya untuk masing-masing menurut peran dan panggilan dapat melakukan yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara kami menuju kepada kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Teristimewa di dalam menghadapi masa pandemi corona ini, Tuhan berkenan satukan semua hati kami, satukan tekad dan semangat baik pemerintah maupun bersama dengan warga masyarakat, sehingga masing-masing kami menurut tanggung jawab masing-masing, kami mampu menciptakan sebuah kehidupan yang baik di dalam menghadapi tantangan corona ini. Biarlah kami bersama-sama memiliki tekad yang satu untuk melakukan apapun yang terbaik yang menjadi bahagian-bahagian peran kami, untuk bisa saatnya mengusir dampak atau pandemi corona ini dalam kehidupan bersama kami sebagai bangsa milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami di berbagai-bagai tempat yang saat ini mengalami beragam bencana alam karena banjir, gempa bumi, atau apapun bentuk. Kami berdoa agar kasih dan sayang Tuhan menjadi bahagian dalam hidup mereka. Tuhan ada, Tuhan menolong, dan Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Dan kami percaya juga bahwa lewat pemerintah Tuhan akan memberikan pikiran-pikiran yang penuh dengan keadilan dan kejujuran, semangat dan tanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan bersama. Biarlah Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia. Sesaat lagi kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Berkenan membersamai kami ketika kami akan memasuki kehidupan di minggu yang baru. Hanya pertolongan, kekuatan, dan kasih dari Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk melangkah dengan pasti menjalani hari-hari kehidupan yang akan datang, hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersama mohon ampun,
manakala di dalam membangun ibadah ini ada hal-hal yang kami pikirkan atau lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hatur sembahkan doa ini kepada Bapa di surga, dan juga dalam nama Yesus pula kami bersama akan mengakhiri doa dan syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang kami lakukan bersama-sama. Kasih Tuhan, demi wujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, maka saya dan Bapak Ibu pun dipanggil sebagai milik kepunyaan Tuhan, murid-muridnya, dengan peran-peran yang Tuhan percayakan. Kita pun mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kita hidup, nilai-nilai berupa kasih, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan seterusnya. Apapun keadaannya, mari kita wujudkan di dalam kehidupan nyata kita. Karena untuk tugas itulah kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Di akhir ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 338 bait yang keempat. Diliputi kegelapan kemelut.
kasih Tuhan, arahkanlah hati hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.